Justicians, kembali lagi di Justifox di season ketiga, dan kali ini kita udah memasuki episode ketiga. Sebelum kita mulai, mungkin aku akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, saya Argata Diananta, dan saya tentunya nggak sendirian dan akan ditemani oleh kru saya Francisca Valentia. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Tentunya kali ini Justifox akan hadir menemani kalian, terutama mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karena apa nih Arga? Nah, karena kita akan membahas lembaga otonom dan lembaga semi-otonom nih Valen, yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan mengenalkan dulu ya narasumber kita. Mungkin ada di depan kita saat ini. Boleh saya atau mengenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman semuanya. Halo. Tadi suaranya lembut banget ya. Mas Jambi dan mana tuh? Aduh, mana tuh? Kan boleh aja. Langsung aja. Oke, langsung aja. Langsung aja kita persilahkan Mas untuk perkenalan kali ya. Perkenalan. Oke, boleh. Siapa dulu nih, Jim? Boleh, Mas dulu deh. Mas dulu. Mas. Gimana? Enaknya Mas atau Kakak ini? Mas aja. Oke. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, saya Faiz Nuriman, di sini juga selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan ya cukup tua juga ya. Udah semester 7 guys. Oke. Keren. Semangat ya Mas. Ya, harus semangat pasti. Harus semangat. Ya. Oke, teman-teman, halo semua. Perkenalkan, aku Nur Hasim, bisa dipanggil Hasim. Aku mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2023. Sekarang semester 5. Angkatan 2023 saya dong. Maksudnya angkatan 22. Salah. Oke. Baik. Nah, kalau boleh tahu berarti ini perwakilan dari Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oh, I see. FKPH. Ya, betul. Salah satu lembaga otonom yang paling disoroti nggak sih? Iya benar. Biasa aja sebenarnya. Merendah. Dan luar banget ya. Tapi dikubur enggak. Kalau Masnya tentunya dari Teater Kertas. Teater Kertas. Oke, buat yang pasti banyak pertanyaan nih. Kok ada teater kertas di Fakultas Hukum? Nah, nanti kita bahas teman-teman. Betul. Oke? Ini kita nantikan lah. Mungkin langsung aja ya kita ke topik yang pertama nih. Nah, topik pertama itu bagaimana mungkin ya perbedaan antara LO dan LSO dulu. Mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa baru masih bingung nih. Ini lembaga otonom sama lembaga semi otonom ini apaan sih gitu. Mungkin boleh lah dijelasin. Mungkin dari Mas Iman. Oke, boleh lah. Ya. Jadi kalau LO dan LSO itu dia bersumber dari pagudananya fakultas ya. Jadi dia menginduk kepada fakultas. Kemudian apa sih bedanya antara lembaga otonom dan juga lembaga semi otonom? Sebenarnya secara administratif dia itu kalau lembaga otonom itu pertanggungjawabannya langsung kepada fakultas, akademik fakultas ya. Nah, akan tetapi kalau lembaga semi otonom itu mereka menginduk kepada BEM. Jadi di bawahnya Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Jadi misal kalau ada proker dan lain sebagainya, itu lebih kepada kayak perizinannya dan lain sebagainya itu kolepannya sama BEM. Kalau LSO ya. Cuman kalau LO dia bisa mengajukan proposal sendiri langsung ke fakultas. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Ya, mungkin itu sedikit perihal LO-LSO ya. Jadi kan teman-teman perlu juga tahu di Fakultas Hukum itu ada lembaga tinggi, lembaga otonom, dan lembaga semi-otonom. Dan lembaga tingginya itu ada di DPM dan juga BEM. Itu seperti itu. Jadi untuk tadi seperti yang dijelaskan benar sekali, ketika LSO ingin mengadakan suatu program kerja ataupun ada suatu kegiatan ya Mas, seperti itu. Nah, itu induknya ke BEM seperti itu. Beda dengan LO seperti itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Nah, ini mulai ada bayang-bayang nih pastinya Iya. nih. Gimana sih sistem kerjanya atau mungkin birokrasinya lah ya. Nah, kan udah dijelaskan ya LO, LSO. Contohnya apa aja nih Mas? Kayak LO itu apa, LSO itu apa aja gitu. Kalau untuk LO sendiri, kalau tidak salah tuh ada 9 ya, atau 13 gitu. Kayaknya ya lumayan banyak. Lumayan banyak kalau untuk LO. Untuk LSO itu antara 4 sampai 5 gitu. 4 sampai 5 seperti itu. Kalau untuk LO sendiri itu mungkin salah satunya ada Teater Kertas seperti itu. Terus FKPH dan juga ada yang lainnya seperti apa Mas contohnya? Ada Alsa, ada Sorba. Ya. Jadi ya
Anak LO juga ada ya. Iya, betul banget nih. Oke. Lanjut ya Mas. Apa alasan Mas ini masuk LO dan LSO? Oke. Ayo, siapa duluan nih? Oh, Gantian. Mas Nur 1 atau Mas Nur 2? Ada namanya ada Iya. semua ya. Nur Faiz, Nur Iman. Nur 1 dulu ya. Oke, boleh. Sebenarnya itu kembali kepada individu masing-masing ya, terkait dengan kita masuk dalam sebuah lembaga otonom. Dan saran saya sih emang setiap melakukan sesuatu cari dulu alasannya kenapa kalian pengen masuk situ. Nah, kalau dari saya sendiri karena basic saya dari SMA ya, suka berorganisasi, kemudian suka ya berkegiatan lah gitu, gampang bosen gitu. Jadi akhirnya gimana caranya mengekspresikan diri yang enggak terus-terusan monoton gitu. Dan saya memilih teater kertas waktu itu. Sebenarnya dulu banyak sih yang diikutin, hampir semua ya. Termasuk dulu juga. Enggak sih, waktu itu emang suka aja. Mencari jati Mencari jati diri. Iya. Sempat di FKPH juga waktu itu. Oke, Cuman oke. saat ini sih lebih fokus di lembaga otonomnya di teater kertas. Kenapa teater kertas? Karena saya pengen mencari pencerahan baru lah. Jadi kan kita udah ya setiap hari kita bergelut dengan hukum, setiap hari kita mempelajari kasus dan segala macamnya, Benar. penulisan dan lain sebagainya kan. Jadi pengen mencari tempat untuk mewadai diri di mana kita bisa mengeksplor lagi gitu. Jadi nggak hanya sekedar di dunia hukum doang gitu. Ya, hanya dihukum aja. Iya, nggak suka dihukum soalnya. Ingin dibebaskan. Iya. Akhirnya pelariannya ke teater kertas. Betul. I see. Nah, gimana nih dengan Mas Nur Nur 2. 2? Wah, Oke. Berdua ya. Bukan 02 ya. Beri itu. Jangan. Nanti ada set gitu. Oke, gimana? Kalau untuk aku pribadi sama sebenarnya untuk pas ketika maba ya kita mencari jati diri dulu gitu loh. Banyak sekali ngikutin beberapa LO gitu, salah satunya ya FKPH. Tapi setelah mengetahui jati diriku karena emang dari basicnya aku di SMA itu dari segi kepenulisan, ikut literatur dan sebagainya, ekstrakurikulernya, makanya kayaknya aku cocok deh di FKPH gitu. Dan dengan adanya hal tersebut juga menurutku FKPH tuh menjadi wadah untuk aku berkembang juga dan menambah prestasi dan sebagainya. Makanya aku mengikuti FKPH. Jadi di samping ketika teman-teman mungkin ya teman-teman maba khususnya seperti itu ingin mencari jati diri, ketika nanti ingin ikut LOLSO, benar tadi kata Mas Iman sendiri gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu tujuannya gitu. Harus tahu tujuannya itu di nanti ketika kuliah tuh mau ngapain aja gitu dan mau mencari jati diri seperti apa. Jadi tentukan aja seperti itu biar teman-teman juga tahu pilihan LO LSO yang sesuai dengan minat bakat teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau menurut Mas di Fakultas Hukum ini kita wajib nggak sih ikut organisasi? Karena kan kita di Fakultas Hukum kayak kuliahnya santai-santai aja nggak sih, Ga? Kayak setelah Banyak kelas itu kesempatan juga. Iya. Terlalu santai. Sarannya wajib atau enggak ini menurut Mas Nur 1 dan Nur 2? Kalau untuk aku pribadi ya, itu teman-teman nggak wajib sih sebenarnya gitu. Untuk nggak wajib ikut LOLSO. Namun balik lagi ke tujuan teman-teman tadi gitu. Kalau misalkan teman-teman mau berkembang dan mungkin ini bisa digarisbawahi ya sama teman-teman semua, gue lah digarisbawahi. Untuk berkembang itu teman-teman bisa melalui jalur mana aja gitu. Tidak muluk melalui organisasi gitu. Apalagi sekarang kita kuliah kan bisa aja teman-teman mencari jati diri itu melalui kepanitiaan yang tidak terikat LOLSO ataupun organisasi. Terus magang juga bisa kan gitu seperti itu. Jadi menurut menurut aku pribadi ya teman-teman, itu tidak wajib tapi tergantung dari perspektif sama tujuan teman-teman nantinya mau ngapain gitu. Berarti garis bawahnya ini dapat menjadi sarana dan wadah buat teman-teman untuk mengembangkan diri lah ya. Ntar kalau kita udah capek kita selesaikan lewat jalur hukum. Atau kuliner ya. Baik. Oke. Nah, mungkin sedikit pertanyaan tambahan nih. Kenapa ada teater sih di Fakultas Hukum? Seperti Mama, agak seperti kita akan Kita akhiri dulu. kita benar karena kita masih pembukaan pengenalan LOLSO dulu. Nanti kalau untuk pertanyaan lebih mendalam kita ada sesi yang Oke, mau di tengah ya. Jadi kalau di YouTube itu ini kan 1, 2, 3. Nah, itu nanti di tengah sini. 1, 2 yang di 2. Oh, I see. Jadi kita lebih ke
yang sekarang kita bahas pengertian dan fungsi dari LO, LSO yang ada di FHB dulu. Boleh banget tuh. Let's go. Tadi udah Mas Nur 2 ya, Mas Nur 1. Menurut Mas Nur, fungsi dan manfaat LO, LSO yang ada di FHB itu apa sih, Mas? Oke, ketika berbicara fungsi dan manfaat ya tentunya kita menarik kembali kepada perspektif masing-masing bagaimana kita menempatkan diri gitu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ingin berkembang, tentunya kita harus tahu dulu apa manfaatnya dan apa fungsinya gitu. Nah, kalau fungsi itu kan berkaitan dengan cara ya mungkin ya. Fungsi Ya. cara. Bukan cara siapa sih? Fungsi utama. Oke, skip dulu ya. Tujuan. Skip dulu. Jadi intinya kepada bagaimana kita bisa merasakan sesuatu dari hal itu gitu kan. Ya, Fungsinya untuk apa gitu. Nah, kalau LO sendiri, kalau saya pribadi ya untuk berkembang dan untuk menyalurkan inovasi dan kreativitas. Karena saya basicnya orang yang organisasi banget dulu. Jadi ketika saya masuk di dunia perkuliahan itu sangat penting bagi kita untuk mengembangkan itu, berinovasi. Harus punya wadah sih untuk berinovasi itu. Entah itu nanti kayak dibilang Mas Hasim, entah itu magang, entah itu ikut organisasi dan komunitas, bahkan yang nggak harus di Fakultas Hukum atau nggak harus yang di UB, itu sah-sah saja dan fine-fine saja buat teman-teman. Yang penting fungsi dari kita mengikuti itu adalah untuk mengembangkan diri kita gitu, pengembangan diri, mencari pengalaman lah ya, kan masih muda juga gitu. Kalau manfaatnya sendiri sih sebenarnya banyak ya manfaat yang bisa kita ambil gitu. Kayak semisal dari organisasi kita bisa belajar yang paling dasar banget sih, yaitu manajemen waktu misalnya. Karena kita nggak bisa ngikutin segala kegiatan dengan kegiatan pribadi kita juga. Jadi kayak kita harus punya manajemen waktu, bagaimana ngatur untuk diri kita, bagaimana mengatur untuk organisasi dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawab itu membuat kita terbiasa untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah ditakarkan lah gitu. Jadi nggak sembrono ya bahasa Jawanya. Betul. Kalau manajemen waktu lah kalau orang sekarang tuh. Nah, karena kadang kalau kita terlalu sibuk, kita tuh susah ya untuk mengatur waktu kita. Jadi dengan mengikuti organisasi, kita jadi bisa nih mengatur waktu kita, membedakan mana yang bisa, yang prioritas, mana yang enggak. Ya, minimal kita bisa terbiasa lah. Walaupun kadang masih agak veteran veteran ya. Oh iya. Betul. Soft skill dan hard skill. Apa ya? Masuk nggak? Soft skill dan hard skill. Kurang masuk. Oke. Ya, mohon maaf ya. Mungkin boleh ini sebelumnya tadi kan belum dikenalin juga, mungkin sebagai apa dulu nih Mas Hasim dan juga Mas Nur gitu, boleh? Jabatannya? Ya, di LO dan LSO masing-masing. Mas dulu deh. Mas Nur 1. Mas Nur 1 dulu ya. Oke. Jadi kalau aku sendiri sih saat ini ya diamanahi menjadi ketua umum. Waduh, ketum. Ketum penting sih. Ada kegiatan kertas ya. Walaupun mungkin kegiatannya tidak sejalan dengan apa yang teman-teman pelajari di kelas, tapi kita tetap punya standar sendiri lah buat mengembangkan anggota-anggota kita. Wih, keren. Tepuk tangan lagi dong. Selanjutnya Mas Nur 2. Oke. Kalau aku pribadi, aku jabatannya di FKPH sebagai manajer legal drafting. Jadi yang membawahi kompetisi dari segi legal draftingnya. Jadi perancangan undang-undang, terus legal opinion, terus legal review, pokoknya yang berhubungan dengan drafting, kontrak drafting pun termasuk. Jadi manajer legal drafting. Seperti itu teman-teman. Dia sangat ahli sekali dalam ini. Aduh. Kontrak gitu. Hati-hati nanti diajakin kontrak. Aduh. Kita kan dibikin. Oke. Lanjut kita langsung sesi pertanyaan tentang LO-nya gimana? Organisasi. Boleh langsung aja. Boleh, langsung aja. Oke. Yang pertama mungkin apa sih problematika yang terjadi sekarang gitu? Mungkin mengenai LO dan LSU-nya masing-masing ya tentunya ya. Mungkin boleh dimulai dari yang sekarang di mana dulu deh? Gantian dong. Mas Nur 2. Oke. Nur 2. Iya. Oke. Kalau dari FKPH sendiri sebenarnya
Alhamdulillahnya itu berjalan dengan lancar. Mungkin ada beberapa kendala lah, itu yang biasa LO LSO hadapi teman-teman, tiap tahunnya pasti ada aja kendala, hambatannya baik itu teknis ataupun yang lainnya seperti itu. Mungkin untuk FKPH sendiri alhamdulillah jalan lancar. Dan sekarang mungkin ya teman-teman, untuk sekarang itu kita lagi fokus ke 2 event besar yang diadakan oleh FKPH itu sendiri. Yang pertama itu ada Constitutional Law Festival 2024 yang mana itu tuh bekerja sama MK gitu. Jadi mungkin kendalanya itu ya pertama dari segi ininya ya, teknisan nanti ketika acara seperti apa itu kadang ada aja perintilan-perintilan yang mungkin menjadi ini ya tantangan gitu, jadi rintangan lah gitu dari menjalankan prokernya sendiri gitu. Terus yang kedua itu ada PKM Maba. Jadi nanti itu dipersiapkan untuk maba-maba menuangkan ide kreatifnya yang akan dilombakan seperti itu. Jadi kendalanya yang paling lebih ke teknisnya ya. Gitu. Masalah ya teknis internal. dan internal paling seperti itu. Lebih ke jalannya acara aja sih gitu. Jadi sejauh ini masih aman-aman Ya aja. aman. Lancar dengan aja. birokrasi atau mungkin lembaga-lembaga yang lain aman lah ya berarti ya. Aman. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya nih. Mungkin tadi kan sebagai ketum dan sebagai Manager. Kita akan mengenai bagaimana mungkin LO dan LSO yang mas kalian ini urus ini bisa berkembang lebih baik lagi. Gitu. Kalau sekarang mungkin kita start dari Mas Iman terlebih dahulu ya, boleh? Oke. Bagaimana untuk berkembang ya? Jadi perlu adanya inovasi sih di setiap tahun atau mungkin bahkan di setiap proker ya. Kalau bisa kita mengadakan inovasi baru sehingga kalau bisa itu mengarah kepada hal-hal yang lebih profesional. Jadi kita nggak sekedar bekerja itu atau melakukan proker itu karena apa? Kayak udah proker turunan atau tanggung jawab moral lah gitu. Jadi ada dorongan tersendiri dari diri kita untuk melakukan itu. Dan kalau bisa setiap lembaga otonom itu mengadakan proker-proker yang seperti itu, yang bisa menarik jiwanya anggotanya gitu, jiwa anggotanya untuk melakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, jadi dengan adanya itu ya mungkin bisa lebih profesional lagi dan juga bisa lebih maksimal lah daripada hanya sekedar karena aku udah ngambil ini karena aku punya tanggung jawab, itu kan beban ya jadinya. Jangan sampai dijadikan beban, itu aja sih. Mungkin gitu ya dia. Ya mungkin untuk FKPH ini lebih ke ininya aja sih, lebih apa ya, kita ada tujuan sebenarnya. Ada tujuan yang mana untuk pengembangan dari FKPH sendiri itu bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan instansi-instansi yang menunjang terhadap FKPH sendiri. Kayak MK kan kita udah bekerja sama ya sama Mahkamah Konstitusi. Terus kita rencananya itu ingin bekerja sama juga dengan kayak hukum online terus dan sebagainya, dan instansi-instansi yang sebagainya lah seperti itu. Mungkin dari Kejaksaan, Kejagung dan sebagainya. Nah, mungkin dari segi kerjasama ya, kalau untuk segi dari perkembangannya sendiri, mungkin ke depannya kita juga ingin berkolaborasi dengan beberapa LO, LSO supaya kita sama-sama berkembang lah, intinya seperti itu, sama-sama berkembang aja. Itu kan kalau dari FKPH. Keren banget ya. Tadi kita bisa mengimplementasikan hukum bersatu Tak bisa dikalahkan. Tapi itu bukan hanya sekedar jargon doang ya. Di sini mulai diarahkan. Betul banget. Berarti kita bisa bikin sebuah kolaborasi lah gitu ya. Dan mungkin dari loyalitas juga perlu kejelasan juga biar nggak loyalitas doang. Gitu. Tanpa batas. Oke, lanjut Arga. Boleh banget. Let's go. Oke, nah ini dari tadi jadi pertanyaan di kepalaku nih Mas. Kenapa ada teater di Fakultas Hukum? Kalau misalnya forum kajian ini kan ada ya pasti ya, penulisan dan sebagainya. Apalagi drafting kan kita mahasiswa hukum pasti Senior ya sama jurusan kita. Kalau mungkin boleh nggak diceritain sedikit background kenapa ada teater kertas nih? Dikit aja kali ya. Jadi emang hadirnya teater kertas itu untuk memadai teman-teman yang mungkin pengen ya menyalurkan berekspresi lebih gitu. Kalau di FKPH kan ya mungkin di penulisan atau di forma kan mungkin di pergerakan dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kita lebih ya bebas, kamu bisa jadi dirimu sendiri gitu loh. Kamu mau jadi seperti apa ya itu kamu eksplor aja di sini. Bahkan kalaupun pengen ke
hal-hal lain itu kamu boleh-boleh aja dibawa ke pentas kah, ke pertunjukan dan lain sebagainya. Jadi ya intinya kepada pengekspresian diri sih dulunya ya seperti itu. Karena dulu banyak sanggar-sanggar lain selain teater kertas yang ada di UB. Oh, sih. Dan dulu anak-anak FH itu sanggarnya ke fakultas lain. Akhirnya daripada kita ke fakultas lain terus, udah deh kita buat sendiri aja. Jadi teater kertas itu biasa tema-tema yang diambil itu tema-tema hukum juga nggak, Mas? Tergantung sutradara sih ya. Tergantung. Background sutradara seperti apa gitu. Kalau anak pergerakan biasanya hukum. Kadang cinta-cintaan gitu. Oke deh, lanjut ya Arga. Oke, berarti bahas tentang aktivis-aktivis gitu juga pernah ya? Iya. Arsina, Munir mungkin ya? Lebih kepada persoalan-persoalan ini sih sehari-hari gitu. Sosial ya. Iya. Oh iya, Kaum marginal nih. teater kertas. I see. Oh iya, Arga, kita kan baru ada ini ya, apa ballroom Munir. Oh iya, ballroom. Museum Munir. Teater Yes. kertas ikut ambil bagian? Enggak gitu. Oh, oke. Next ya. Amin. Oke. Ditunggu Ditunggu ya, kolaborasinya Mas, ya. gebrakan barunya. Oke nih Mas, kita memasuki sesi pertanyaan yang keempat terkait reminder atau pesan LO/LSO agar dapat terus menjalani pengaturan organisasi yang baik. Aku ini ingin bertanya nih Mas, bagaimana cara membangun organisasi yang baik secara internal? Oke. Siapa dulu nih? Mungkin dari ketum dulu. Lebih berpengalaman ya. Iya. Udah jam terbangnya udah banyak. Oke, jadi terkait dengan organisasi sendiri secara internal kita harus punya ikatan dulu sih yang penting yang pertama. Kayak sesama internal tuh harus saling mengerti karena sejauh yang saya tahu lembaga otonom atau organisasi kampus dengan organisasi di luar atau bahkan di lingkungan kerjaannya itu punya sedikit gap lah, ada kayak batasannya gitu, ada pembatasnya, pembedanya. Nah, kalau di dunia profesional kerja mungkin kan kita lebih kepada tanggung jawab kita sebagai pekerja dan dibayar gitu. Kalau LO kan kita nggak ada bayarannya, istilahnya ya kita bekerja ikhlas tanpa batas gitu kan. Jadi penting buat kita mempunyai ikatan dulu sama anggotanya. Jadi kalau sudah punya ikatan itu, sudah saling mengerti lah satu sama lain, sehingga nanti kita ketika berjalan itu lebih enak aja. Nah, kalau sudah punya ikatan itu, tentu kita punya kayak harus punya planning, tujuan bersama. Itu makanya kayak ada RT visi dan misi gitu. Dan visi dan misi itu kan nggak masalah ya dirubah tiap tahun, asalkan itu disetujui sama quorum gitu. Iya, Kita duduk bareng dulu misalnya kayak ngebahas tujuan kita mau kemana sih, kita mau ngebawa di tahun ini mau gimana gitu kan, itu punya jalan masing-masing ya tiap pengurusan. Nah, jadi kalau bisa setiap pengurusan itu punya arah dan tujuan di tahun ini mau ngapain, mau apa yang dilakuin, mau bagaimana output yang dikeluarkan, seperti itu sih. Mungkin ya itu sih dikit aja. Ya, kalau dari aku sebenarnya gini teman-teman, mungkin teman-teman ini ya tahu gitu loh, di anak-anak organisasi biasanya diajarin kayak gini dulu. Jadi di dalam suatu organisasi itu kita mengenal adanya manajemen konflik dan manajemen organisasi ya, di samping manajemen waktu juga gitu. Jadi mungkin 3 unsur itu ya yang harus diperhatikan dalam lebih ke menjalankan suatu organisasi. Jadi dari segi manajemen konfliknya, bagaimana organisasi tersebut tuh bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal gitu. Jangan sampai masalah di internal tuh menyebar luas ke keluar, karena hal tersebut akan menjadi suatu bumerang lah bagi organisasi tersebut sendiri. Sama manajemen organisasi pun mungkin dari segi kepengurusannya ataupun dari segi tanggung jawabnya di internal itu harus kuat satu sama lain, sama sense of belongingnya juga gitu, saling memiliki satu sama lain. Karena kalau misalkan teman-teman di organisasi itu tidak merasakan adanya saling memiliki satu sama lain, pasti akan acuh gitu lah sama satu sama lain kan. Hal tersebut juga kan yang bikin mungkin canggung dalam menjalankan suatu proker, atau mungkin tidak enak lah menjalankan suatu Tidak sepenuh hati tidak sepenuh hati akhirnya seperti itu. Jadi itulah yang harus diperhatikan di organisasi gitu. Ibaratnya itu seperti kita berkeluarga gitu ya. Ya, betul. Yes. Karena di organisasi itu juga salah satu keluarga kita ya teman-teman. Jadi asas kekeluargaan itu harus diterapkan. Betul. Gitu. Next apa itu?
Reksabar. Apa tuh Lex? Mau masuk tapi nggak masuk. Jadi yang bisa gue highlight adalah ya pertama-tama kita harus menyatukan visi dan misi dulu nih, ke arah mana, terus sense of belongingnya juga, dan juga mungkin toleransinya ya, karena mungkin dalam organisasi ya balik lagi keutamaan kita sebagai mahasiswa adalah di bidang akademis dan sebagainya. Jadi pengertian itu jadi salah satu hal yang penting banget ya. Wah, luar biasa nih. Luar biasa, ada udah. Oke, karena ini sudah berapa menit ya kita ngobrol-ngobrol? Wah, udah cukup lama sih. Cukup lama ya. Gak kerasa juga kita udah di penghujung waktu podcast. Walaupun mungkin masih banyak yang ingin kita bahas, but it's okay. Selain di lain kesempatan, semoga di lain kesempatan kita masih bisa ngobrolin banyak hal lainnya ya. Sih. Mungkin sebelum kita tutup, kita bakal minta untuk closing statement dulu sih, Valen. Oke. Baik, mungkin boleh dari Mas Hasim atau Mas Iman dulu, boleh silakan. Dari aku dulu gitu ya Mas? Boleh. Oke. Mungkin ini untuk teman-teman semua, khususnya untuk maba FHUB ya khususnya seperti itu. Mungkin di sini aku mau ngajak teman-teman, untuk teman-teman yang emang berminat gitu dalam kepenulisan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman juga ingin berkembang gitu dalam segi kepenulisannya. Jadi tidak terpatok aku punya background kepenulisan nih ketika SMA, tapi tidak terpatok seperti itu teman-teman. Dan teman-teman pokoknya yang teman-teman pengen berkembang dalam segi kepenulisan ataupun prestasi dan sebagainya, itu ayo bisa gabung di FKPH, Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mari kita bersama maju dan berprestasi. Baru lagi satu. Mari Itu bersama jargonnya maju. FKPH gitu. Oh iya. Jangan betul. Alumni juga ini. Oh, Iya, ini juga alumni dulu. sekarang jadi ketemu. Iya. Tapi kata beda. Oke, dari Mas Iman. Iman. Oke. Kalau dari aku sendiri sih pesan buat teman-teman ya, apalagi yang masih baru-baru banget nih, masih bingung cari-cari tempat untuk berekspresi mungkin. Benar kata Mas Hasim tadi juga sempat di highlight, kita cari dulu tujuannya apa, kita cari dulu apa yang mau kita ambil, dan carilah tempat yang benar-benar kamu punya alasan buat berada di situ. Buat teman-teman ya yang mungkin suka berekspresi, suka ya beretorika dan lain sebagainya, kita boleh join banget di teater kertas, karena kita nggak cuma belajar sekedar pementasan doang, sekedar pertunjukan doang, tapi dalam pertunjukan itu ada yang namanya tontonan, tuntunan, dan juga pedoman. Jadi tidak sekedar ngasih pertunjukan doang, nggak sekedar tontonan doang, tapi juga punya tuntunan, isi ceritanya apa, pesannya seperti apa. Jadi teman-teman bahkan ketika kita mendalami sebuah peran itu pasti punya filter sendiri lah untuk mendalami sebuah karakter gitu. Bisa mencari melihat lebih dalam karakter dari tokoh, mungkin seperti itu. Jadi buat teman-teman dimanapun tempatnya berkarya dan berinovasi, teruslah cari alasan buat berkembang gitu, dan terus berkembang lah intinya gitu ya. Tunggu itu ke samping bukan ke atas. Balik ya? Ke atas bukan ke samping. Tapi kan kita gedungnya ke samping semua. Oh iya. Oke. Baik Mas, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas, bagaimana bentuk support dari akademik kepada LO/LSO yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya? Dari Mas atau dari saya? Boleh. Oh, boleh. Oke, mungkin bentuk support dari kemahasiswaan itu banyak banget ya teman-teman. Salah satunya ya biasa kita LO itu dari segi dana, biasanya seperti itu. Karena pasti LO, LSO itu butuh dana gitu dalam menjalankan kegiatan. Jadi bentuk support dari kemahasiswaan itu dana tersebut juga gitu. Selain dari dana ya mungkin dari hal-hal yang lainnya, teknisannya juga biasanya dibantu juga sama kemahasiswaan. Pun demikian mungkin dari aku pribadi gitu di FKPH itu emang support dari kemahasiswaan itu kita rasakan banget gitu. Apalagi dalam menjalankan proker-proker besar kayak Constitutional Law Festival yang bekerja sama-sama MK, terus juga PKM Maba yang mana kan itu jadi salah satu rangkaian dari PK2 ya, dari menyambut kedatangan dari mahasiswa baru. Jadi itu emang disupport banget karena memang hal tersebut juga menunjang dari program-programnya kemahasiswaan gitu. Luar biasa. Mungkin kalau dari Mas Iman nih, gimana dari teater kertas? Mungkin ini secara umum aja ya. Ya, kemahasiswaan itu memberikan apa yang mereka punya untuk difasilitasi lah mahasiswanya gitu kan. Dan
ya selain dana juga kita merasakan kayak tempat, peminjaman ruangan, peminjaman alat dan sebagainya. Itu kalau di fakultas-fakultas lain mungkin kurang ya untuk tempat dan juga alat. Tapi kalau di FH itu untungnya ya kita bisa minjem, kita bisa mengajukan surat, terus kita bisa dapat, ya bisa difasilitasi lah, termasuk juga tadi teknisinya bahkan sampai kalau ini proyektornya mati gimana nih, ini AC-nya nggak hidup gimana nih, sampai sedetail itu buat mahasiswa menyediakan fasilitas support gitu ya. Luar biasa juga Luar biasa ya, fakultas hukum. Tapi denger-dengar, Nah ini aku ada beberapa data nih. Apa nih? Kabar burung. Apa nih, apa nih? Jadi dari beberapa kabar burung ini ada yang ngomong bahwa ada status LO dan LSO yang dianaktirikan. Nah, yang pertama-tama aku pasti pengen dong, mungkin bagi teman-teman mahasiswa atau mungkin mahasiswa baru juga, mungkin baru dengar ya. Nah, apakah itu benar dulu? Yang kedua, kalau dari perspektif masing-masing organisasi masnya ini, apakah merasakannya dan bagaimana dampaknya gitu? Mungkin yang pertama karena tadi udah Mas Hasim dulu, jadi sekarang boleh deh Mas Iman dulu nih. Terkait itu sih dengar sih ada ya. Cuman sebenarnya kalau saya pribadi yang pernah saya ya cukup lama berkecimpung di organisasi juga, kemahasiswaan itu sebenarnya aware, terbuka dengan mahasiswanya. Tapi terkadang juga antara informasi dari kemahasiswaan kemudian cara mahasiswa menangkap itu terkadang miskomunikasi. Akhirnya antara kemahasiswaan dan juga mahasiswa tuh ada sedikit konflik lah gitu. Nah, dan itu biasanya emang sensitif banget sama dana sih biasanya. Pagu dana apalagi gitu kan. Jadi kadang teman-teman LO itu mau ngadain acara tapi kayak nggak disupport lah terkait wah ini nggak sesuai dengan kayak poin-poin singkat mawa atau poin-poin apa, dan harusnya sejalan dengan visinya fakultas. Sementara LO itu kan nggak melulu harus sejalan dengan visi fakultas ya sebenarnya, karena kita punya visi juga, punya tujuan juga, dan ya seharusnya bisa diakomodir juga lah. Apalagi kayak punya saya sendiri ya, kayak teater kertas sebenarnya poin singkat mawanya di Eva itu tipis dikit sekali gitu. Cuman ya itu tadi kita juga harus pintar-pintar ngelobi dengan kemahasiswaan sih terkait dengan bagaimana kolaborasinya mungkin atau pengajuan dana dan lain sebagainya. Mungkin antara komunikasinya aja sih yang perlu dibenahi lagi ya, biar nggak ada miskom. Soalnya kalau miskom itu udah kacau banget sih. Iya. dari Mas Hasim mau menambahkan? Kalau dari aku, mungkin ada ya kabar-kabar burung yang seperti itu gitu. Karena mungkin fun fact-nya gitu, biasanya FKPH itu disebutkan sebagai anak emasnya kemahasiswaan. Padahal itu tuh nggak seperti itu teman-teman gitu. Karena balik lagi tadi kata Kak Iman. Jadi teman-teman kan kadang biasanya dari organisasi ataupun LSO yang itu anggap ini kok dana kita sangat ini ya dipotong dan sebagainya, ataupun mungkin syarat di dana dan sebagainya. Sedangkan mungkin ya teman-teman anggapnya tuh FKPH gampang banget nih kok dananya, ketika kita ngajuin proposal langsung di ACC dan sebagainya. Sebenarnya kuncinya tuh bukan di ininya teman-teman, balik lagi tadi ke singkat bahwa ataupun kalau sekarang itu namanya IKU, ada indikator kecapaian umum. Jadi kita tuh biasanya program-program kerja yang emang pengen banget disupport sama mahasiswaan tuh harus sesuai dengan singkat mawa. Jadi ketika mengajukan proposal itu dilihat biasanya di bagian proposal, di bagian penutup itu ada indikator-indikator yang menjelaskan perihal IKU-nya atau singkat mawanya. Jadi biasanya dilihat dari hal tersebut. Jadi teman-teman untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut harus disesuaikan juga sama visi misinya kemahasiswaan supaya gampang ataupun dipermudahkan. Itu kuncinya sebenarnya di situ teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada gitu kabar-kabar burung yang kayak gitu, itu hanya mispersepsi, hoax. Ya itu. Masa dikit-dikit ya. Iya, dikit aja lah ya. Jadi ya benar sih yang disampaikan Mas Hasim tadi, emang harus ada poin-poin seperti itu. Cuman diharapkan pada kemahasiswaan terutama ya kita lebih aware terhadap semua mahasiswa itu untuk berkembang. Walaupun mahasiswa itu kemahasiswaan itu punya tanggung jawab untuk mengarahkan mahasiswanya, tapi di sini juga ada kita itu pengen punya wadah yang untuk bisa mengekspresikan diri. Jadi mau apapun itu program kerjanya mungkin ya sebisa mungkin disupportnya dengan sepenuh hati lah istilahnya, kayak sehingga kabar-kabar yang seperti itu tidak menjadi isu burung di mahasiswa gitu. Karena kadang ada informasi tiba-tiba dia validasi kan Gen Z ini mudah termakan dari tangan membaca betul. lebih detail lagi. Tapi berarti so far nih ada nggak
pernah nggak ngalamin kayak gitu, atau mungkin pengalamannya sebelumnya kayak tiba-tiba nggak jelas lah Iya. pada bisa pemahasiswaannya gitu. Kalau dari saya sendiri pernah. Kebetulan jadi bendahara proker juga. Waduh. Kita tahu. Problemnya di mana mas? Divisi misinya atau? Ya miskom aja sih antara Miskom. dia pegawainya, terus juga kadang itu antara apa ya, yang menerima proposal terus juga yang ACC kan beda ya. Iya. Nah itu kayak sering miskom di antara itu, akhirnya mahasiswa jadi bingung. Kita waktu itu bingung udah di ACC apa belum. Ternyata di yang kita ajukan ke mahasiswanya udah, tapi di atasnya belum. Akhirnya kan pas sudah jalan, loh yang kemarin kan nggak di ACC mas, tapi kan kita terima dari yang ke mahasiswanya udah. Akhirnya kayak ya sedikit miskom lah. Akhirnya ya udahlah, emang udah terjadi dan lewat juga. Akhirnya ya kita sama-sama legowo aja akhirnya. Hanya bisa pasrah ya berarti ya mas ya. Nah kalau dari FKPH nih sebagai yang disinyalir jadi. Waduh. Keri. Perlu digarisbawahi ya teman-teman. Perlu takutnya nanti ini kan Iya, salah. betul. Jadi sebenarnya perlu digarisbawahi juga, meskipun ya dari kabar burungnya FKPH itu sebagai anak emas, tapi tetap kok kita juga menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu gitu loh. Apalagi mungkin sekarang ya dari segi pendanaan dan sebagainya Ya, itu emang di press semua banget sih, sekarang bukan tahun cuma di sekarang doang, gitu. ya. Jadi kita pun mengajukan berapa, di ACC berapa, itu pasti setiap LO/LSO emang seperti itu gitu sekarang tuh. Jadi ya emang problemnya di situ sih sebenarnya. Ya meskipun ada kabar burung yang kayak gitu, itu sebenarnya nggak benar teman-teman. Karena semua sama kok, LO/LSO sama. Yang penting itu laporannya. Iya betul, yang penting laporannya. Administratifnya lah ya. Iya. Artinya. Administrasinya harus jelas intinya seperti itu. Kalau itunya jelas aman udah. Iya aman Duitnya pasti. jelas. Iya benar. Oke. Oke. Karena kita udah di penghujung acara nih Valen, kita udah ngobrol beberapa panjang lebar tadi. Boleh lah ya kita meminta sepatah dua patah kata untuk closing statementnya nih dari beliau-beliau ini. Boleh. Dari siapa dulu nih? Masuk dulu ya. Jadi buat teman-teman ya, terutama yang masih maba, yang masih bingung buat mencari LO dan LSO mana yang ingin dinaungi, mungkin teman-teman harus tahu dulu alasan teman-teman kenapa memilih salah satu dari LO tersebut. Karena setiap LO dia punya ya backgroundnya masing-masing lah. Bagi teman-teman yang pengen ke penulisan mungkin bisa di FKPH, atau pengen yang pergerakan banget ada di Forma dan lain-lainnya. Ya tergantung teman-teman. Nanti juga ada ini ya, ada demo LO juga. Teman-teman bisa lebih mengenal lagi LO dan LSO-nya, dan ya sebisa mungkin teruslah berkembang buat diri sendiri gitu loh. Dan bermanfaat untuk orang lain tentunya. Di plus. Nah, sekarang Mas Hasim nih, boleh nih. Oke. Selaku manager. Manager. FKPH nih. Oke. Ya mungkin itu teman-teman, balik lagi tadi. Jadi teman-teman harus tahu tujuan dulu dari teman-teman sama minat bakat teman-teman, karena ya wadah untuk berkembang di apa maksudnya di FH itu banyak banget teman-teman, banyak banget untuk teman-teman menuangkan ide ataupun menuangkan minat bakat teman-teman. Makanya jadi nanti di rangkaian PK2 ya, PK2 Maba gitu akan ada demo LO LSO. Jadi nanti dilihat, oh ini kayaknya cocok nih buat aku untuk berkembang, atau minat bakat aku di sini, passion aku di sini. Jadi nanti diperhatikan dengan baik-baik dan jadikan LO LSO sebagai tempat teman-teman berkembang dan mencari jati diri. Seperti itu teman-teman. Betul. Berarti jadi salah satu fasilitas untuk mengembangkan diri lah ya. Ya, betul. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Justifians, nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Walaupun mungkin masih banyak ya Aga yang ingin kita bahas, but it's okay. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrolin banyak hal lainnya bersama mas-mas yang luar biasa. Siap. Oke, aku ingin memberi pesan bahwa jangan lupa untuk follow Instagram BEM_FAUB, BEM_FAUB, Spotify BEM_FAUB, dan juga X. Dan juga jangan lupa untuk kunjungi laman websitenya. Aku Francisca Valentia bersama rekanku Harga Tata. pamit undur diri. See you. See you.